Episode 12 Bleach berjudul The Black Guard adalah salah satu titik krusial dalam serial Bleach Thousand Year Blood War yang mengaitkan tema persahabatan, pengkhianatan, dan identitas. Dalam episode ini, penonton dibawa ke dalam permusuhan yang emosional antara Busby dan Jugram Haschwalth, dua karakter yang memiliki hubungan mendalam yang kini teruji oleh pilihan hidup yang berbeda. Episode ini menjadi tirai penutupan perjalanan panjang Busby yang ternyata ingin balas dendam ke Hwag, di mana ia harus tumbang di tangan sahabatnya sendiri Jugram Haschwalth. Hanya saja, tak ada kejelasan pasti soal akhir nasib Quincy 1 ini. Kira-kira bagaimana akhir nasib Busby? Mari kita bahas. Di tengah suasana gelap yang menyelimuti Soul Society, perang antara pasukan Gotei 13 dan Quincy semakin membara. Ketegangan di udara terlihat jelas saat Busby yang dikenal karena semangat juangnya bersiap untuk menghadapi mantan temannya, yaitu Jugram Haschwalth. Di balik kekacauan ini, ada rasa sakit yang mendalam. Konflik ini bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga tentang persahabatan yang terputus. Busby berdiri di tengah reruntuhan. Rasa amarah dan kerinduan menyatu di dalam diri. Kenangan akan masa lalu bersama Jugram saat berlatih, bermimpi, dan berbagi tujuan kembali menghantuinya. Sekarang, kenangan itu terasa seperti belati yang menghujam hatinya. Dia tahu bahwa Jugram telah menjadi anggota Stern Ritter yang terpilih sekaligus menjadi tangan kanan Hwag. Sedangkan ia sendiri menjadi anggota Stern Ritter yang terbuang dan ditinggalkan oleh Hwag di pertempuran di Soul Society dan tidak dipedulikan lagi nasibnya. Maka dari itu ia memilih untuk beraliansi dengan Shinigami untuk membunuh Jugram dan Hwag. Busby adalah sosok yang flamboyan dan penuh semangat. Dia adalah sosok yang berani, selalu siap untuk melibas apapun yang menghalangi jalannya. Dia percaya pada kekuatan dan keberanian, dan seringkali mengekspresikannya dengan cara yang mencolok. Namun, di balik sikapnya yang percaya diri, ada kerentanan besar. Dia mendambakan pengakuan dan rasa memiliki. Pertarungan ini baginya adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Jugram, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, Jugram yang kali ini bertindak sebagai tangan kanan Hwag adalah karakter yang lebih tenang dan penuh perhitungan. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan selalu siap untuk mengambil keputusan yang sulit. Tapi di dalam dirinya ada rasa sakit yang mendalam. Dia melawan rasa bersalah karena harus mengkhianati sahabat yang pernah berjuang bersamanya. Perasaan ini membenamkan hatinya ke dalam ketegangan antara loyalitas kepada tuannya dan rasa cinta yang tersisa untuk sahabatnya. Ketika pertarungan dimulai, suasana di sekitar mereka berubah menjadi medan tempur yang berapi-api. Dengan kekuatan api yang dimiliki Busby, dia melancarkan serangan hebat yang mengejutkan. Api menyala ketika dia menyebarkan kekuatannya, menciptakan suasana yang hampir magis, tetapi juga menakutkan. Jugram menghindar dengan kelincahan yang luar biasa, mengembalikan serangan dengan ketepatan yang tajam. Dalam setiap gerakan, terlihat keahlian dan strategi yang diasah melalui pengalaman bertahun-tahun. Tetapi di balik itu, ada rasa berat yang membebani. Di tengah beberapa serangan,
Kilas balik membawa penonton melihat momen-momen kebersamaan mereka di masa lalu. Mereka berlatih berdampingan, bergurau tentang impian masa depan mereka, dan membahas tentang kekuatan serta cita-cita mereka. Momen-momen ini memberikan perspektif mendalam tentang betapa dekatnya mereka pernah berteman, menjadikan pertarungan ini semakin tragis. Yugo, omae kyou kara ore no kobun na. Pertarungan kali ini benar-benar tak seimbang. Busby dengan segala kekuatan Quincy-nya tak bisa menandingi Jugram, yang cuma mengandalkan teknik berpedangnya saja. Bahkan saat akan melepaskan tebasan pedang berapinya, justru Busby terkena tebasan duluan hingga tangan kanannya terputus. Ia juga sampai terkena tebasan fatal dari Jugram saat berupaya melepaskan Burning Full Finger miliknya. Serangan fatal dari Jugram sendiri benar-benar membuat Busby tak berdaya. Ia pun harus tumbang dengan kondisi berlumuran darah akibat luka tebasan pedang sahabatnya sendiri. Alhasil, ia ditinggal begitu saja oleh sahabatnya sendiri. Dilihat dari kondisinya, tidak mengherankan jika saat itu Busby sudah tewas. Hal itu diperkuat dari versi novel Bleach, Can't Fear Your Own World, yang bercerita tentang kisah lanjutan yang terjadi usai berakhirnya perang Shinigami dan Quincy, di mana para mantan Stern Ritter seperti Lil Toto dan Giselle sempat muncul, namun nama Busby tak hadir sama sekali. Episode ini adalah renungan tentang pengorbanan, aspirasi, dan cinta yang terjalin dalam hubungan persahabatan. Seolah-olah mereka bertarung bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa lalu yang lebih baik, untuk malam-malam yang mereka habiskan bersama, dan untuk impian yang pernah mereka janjikan satu sama lain. The Blackguard bukan hanya sekadar pertarungan dalam Bleach, tetapi sebuah peringatan tentang pentingnya mengingat ikatan kita, walau masa lalu seakan mustahil untuk diperbaiki. Momen-momen ini mendorong penonton untuk merenungkan hubungan mereka sendiri dan arti kedalaman dalam setiap interaksi yang dibangun selama perjalanan hidup.